Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang remote sensing. Perkenalkan, nama saya Danai Karusanto dari kelas SKR tahun angkatan 2021 dengan NIM 22797. Pengertian remote sensing. Remote sensing merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang diamati. Komponen-komponen pada remote sensing yang pertama itu ada sumber tenaga. Sumber tenaga bisa berasal dari matahari ataupun dari satelit itu sendiri. Yang kedua ada atmosfer. Yang ketiga ada objek. Yang keempat ada sensor. Yang kelima ada wahana. Yang keenam ada perolehan data. Dan yang ketujuh ada pengguna. Sumber tenaga. Sumber tenaga tersebut mengenai objek dan dipantulkan kembali lalu ditangkap oleh sensor. Sumber tenaga seperti yang saya bilang tadi ada dua, sumber tenaga yang dihasilkan dari matahari dan sumber tenaga yang dihasilkan oleh satelit itu sendiri. Kalau sumber tenaga yang dihasilkan oleh matahari disebut dengan passive remote sensing, sedangkan sumber tenaga yang dihasilkan oleh satelit itu sendiri disebut dengan active remote sensing. Atmosfer. Atmosfer membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi dan digunakan dalam remote sensing. Selain itu, ada hambatan atmosfer berupa hamburan pada spektrum tampak dan serapan di spektrum inframerah cermat. Sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam objek di permukaan bumi yang dipantulkan oleh matahari ataupun tenaga yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Wahana. Wahana adalah alat yang digunakan untuk membawa sensor dalam proses perekaman. Wahana dibagi menjadi 3 tipe. Yang tipe pertama itu tipe terbang rendah. Biasanya ada drone dan balon udara. Wahana tipe terbang tinggi itu ada pesawat dan helikopter. Dan yang terakhir ada wahana satelit. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu manual, interpretasi secara visual, dan digital menggunakan komputer. Pengguna. Kalian pengguna sangat berpengaruh dalam kerincian kehandalan dan kesesuaian dengan kebutuhan yang diharapkan. Manfaat remote sensing dalam bidang kehutanan. Pemanfaatan pada bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara berkesinambungan dengan aspek geografis yang cukup memadai sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.